Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya punya kisah penting untuk dibagikan hari ini. Saya bertemu dengan Pak Hasan, seorang pensiunan PNS berusia 70 tahun yang sangat peduli dengan kesehatannya. Beliau berbagi pengalaman pribadi dan penjelasan medis yang mendalam mengenai kesalahan umum terkait konsumsi telur yang pernah ia alami. Ternyata, telur yang kita anggap aman dan menyehatkan itu, jika diolah, disimpan, atau dikonsumsi dengan cara yang salah, bisa jadi berbahaya, terutama bagi lansia. Dan di video kali ini, kami akan bagikan informasi krusial ini kepada Anda semua. Waspada, lansia di atas 65. Jangan makan telur dengan cara ini. Bahaya. Bapak dan Ibu, telur adalah salah satu makanan paling serbaguna dan bergizi di dunia. Ia kaya protein berkualitas tinggi, vitamin esensial seperti B12 dan D, serta mineral penting. Banyak dari kita mengonsumsinya hampir setiap hari, mulai dari sarapan hingga makan malam. Seringkali, telur dianggap sebagai makanan yang aman dan sangat menyehatkan untuk semua usia, termasuk lansia. Namun, di balik citranya yang baik, telur, seperti makanan lainnya, memiliki potensi risiko jika tidak ditangani dengan benar. Bagi lansia di atas 65 tahun, tubuh kita memproses makanan secara berbeda dibandingkan saat muda. Sistem pencernaan mungkin lebih sensitif, metabolisme cenderung melambat, dan sistem kekebalan tubuh mungkin tidak sekuat dulu dalam melawan infeksi. Faktor-faktor ini membuat kita lebih rentan terhadap masalah yang mungkin tidak akan memengaruhi orang yang lebih muda. Ada beberapa cara umum dalam mengolah, menyimpan, atau mengombinasikan telur yang tanpa kita sadari bisa mengubah telur dari sumber nutrisi menjadi pemicu masalah kesehatan serius. Masalah ini bisa berkisar dari gangguan pencernaan ringan hingga peningkatan risiko penyakit kronis yang lebih serius. Sayangnya, banyak lansia yang belum mendapatkan informasi lengkap mengenai potensi bahaya tersembunyi ini. Video ini akan membahas secara mendalam 6 cara konsumsi telur yang perlu diwaspadai lansia. Kami akan menjelaskan mengapa setiap cara ini bisa berbahaya, bagaimana dampaknya pada kesehatan, dan yang terpenting, bagaimana cara mengatasinya. Tujuan kami bukan untuk melarang Anda makan telur, tetapi untuk membekali Anda dengan pengetahuan yang tepat agar bisa mengonsumsi telur dengan aman dan sehat, melindungi diri dari risiko yang tidak perlu, dan tetap menjaga vitalitas di usia senja. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, salah satu cara paling umum kita mengolah telur adalah dengan menggorengnya. Namun, jika Anda menggunakan minyak yang salah untuk menggoreng telur, terutama dalam suhu tinggi, Anda bisa mengubah makanan sehat ini menjadi pemicu masalah kesehatan serius. Ini adalah bahaya tersembunyi pertama. Jenis minyak berbahaya, minyak nabati yang tinggi asam lemak omega 6 September arti minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kedelai, atau minyak sayur campuran seringkali digunakan untuk menggoreng. Minyak-minyak ini, jika dipanaskan pada suhu tinggi titik asapnya rendah, cenderung teroksidasi dan menghasilkan senyawa berbahaya seperti aldehida dan radikal bebas. Mekanisme bahaya. Radikal bebas dan senyawa teroksidasi ini dapat memicu peradangan sistemik dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit degeneratif pada lansia, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, penyakit Alzheimer, dan bahkan beberapa jenis kanker. Dampak pada lansia. Bagi lansia, tubuh mungkin lebih sulit mengatasi stres oksidatif dan peradangan ini. Dinding pembuluh darah bisa rusak, meningkatkan risiko penumpukan plak aterosklerosis
yang berujung pada serangan jantung atau stroke. Selain itu, peradangan juga dapat memperburuk kondisi radang sendi yang sering dialami lansia. Kerusakan nutrisi, telur. Panas tinggi juga dapat merusak nutrisi penting dalam telur, seperti vitamin D dan antioksidan, serta mengubah struktur protein telur menjadi lebih sulit dicerna. Saran, hindari menggoreng telur dengan minyak-minyak yang mudah teroksidasi. Lebih baik gunakan minyak dengan titik asap tinggi dan lebih stabil seperti minyak zaitun extra virgin untuk tumis ringan, minyak kelapa, atau minyak alpukat. Bapak dan Ibu, sarapan telur yang paling klasik seringkali melibatkan pasangannya. Sosis, bacon, atau ham. Kombinasi ini mungkin lezat, tetapi bagi lansia, ini adalah bahaya tersembunyi kedua yang perlu diwaspadai karena dapat memicu pembentukan senyawa berbahaya daging olahan seperti sosis, bacon, ham, dan daging. Asap seringkali mengandung nitrat dan nitrit sebagai pengawet dan penambah rasa. Senyawa ini, meskipun aman dalam jumlah kecil, dapat bereaksi dengan protein dan asam amino, terutama di bawah panas tinggi. Mekanisme bahaya saat nitrat dan nitrit dari daging olahan bertemu dengan asam amino dalam telur atau protein lain dan dipanaskan pada suhu tinggi, misalnya saat menggoreng bacon bersama telur. Mereka dapat membentuk senyawa yang disebut nitrosamin. Nitrosamin adalah karsinogenik pemicu kanker yang telah terbukti pada hewan dan sangat mungkin juga pada manusia. Dampak pada lansia. Konsumsi nitrosamin secara rutin dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, terutama kanker kolorektal, usus besar, yang risikonya memang meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, daging olahan juga tinggi sodium dan lemak jenuh, yang berkontribusi pada risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Masalah umum pada lansia, kesehatan jantung, asupan tinggi sodium dan lemak jenuh dari daging olahan juga membebani jantung dan pembuluh darah, mempercepat aterosklerosis. Saran, batasi atau hindari sepenuhnya konsumsi daging olahan seperti bacon, sosis, dan ham, terutama jika dipadukan dengan telur dan dimasak panas. Jika Anda ingin protein tambahan, pilih sumber yang lebih sehat seperti ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, atau sayuran. Bapak dan Ibu, telur memang bergizi, tetapi mengonsumsi telur dengan cara yang sama setiap hari, misalnya selalu telur goreng atau telur dadar, dan tidak disertai dengan variasi makanan lain, adalah bahaya tersembunyi ketiga. Ketidakseimbangan gizi, defisiensi nutrisi. Meskipun kaya nutrisi tertentu, telur tidak menyediakan semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Jika Anda makan telur dengan cara yang monoton setiap hari dan tidak ada variasi makanan lain di piring Anda, misalnya tanpa sayuran, buah, biji-bijian utuh, Anda berisiko mengalami defisiensi nutrisi penting lainnya dalam jangka panjang. Contoh, defisiensi telur tidak mengandung serat, vitamin C, atau beberapa fitonutrien penting yang ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. Konsumsi monoton bisa membuat Anda kekurangan nutrisi tersebut, yang penting untuk pencernaan, kekebalan tubuh, dan anti penuaan. Beban kolesterol bagi beberapa lansia. Meskipun penelitian modern menunjukkan kolesterol dari telur tidak seburuk dulu yang dikira, bagi sebagian kecil lansia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kolesterol diet atau sudah memiliki masalah kolesterol tinggi, konsumsi telur, terutama kuningnya, yang berlebihan setiap hari tanpa variasi bisa menjadi perhatian. Dokter diperlukan dalam kasus ini. Monotoni, diet yang monoton juga membuat Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari berbagai zat gizi unik yang ada di makanan lain. Variasi adalah kunci untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Saran, variasikan cara mengolah telur rebus, kukus, poaching. Yang lebih penting, diversifikasi diet Anda setiap hari. Kombinasikan telur dengan berbagai jenis sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan sumber protein serta lemak sehat lainnya. Contoh, telur rebus dengan bayam kukus dan alpukat, atau telur orek-karik dengan paprika dan jamur.
Bapak dan Ibu, cara Anda menyimpan telur mungkin terlihat sepele, tetapi ini adalah bahaya tersembunyi keempat yang dapat menyebabkan masalah serius, terutama bagi lansia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rentan terhadap infeksi. Kontaminasi bakteri Salmonella. Telur dapat terkontaminasi bakteri Salmonella di dalam atau di luar cangkangnya. Jika telur tidak disimpan dengan benar, bakteri ini dapat berkembang biak mekanisme bahaya. Telur yang disimpan pada suhu ruangan terlalu lama atau tidak higienis berisiko tinggi terkontaminasi Salmonella hingga jumlah yang membahayakan. Ketika telur ini dikonsumsi, terutama jika tidak dimasak hingga matang sempurna, bakteri Salmonella dapat menyebabkan keracunan makanan. Dampak pada lansia. Gejala keracunan makanan meliputi mual, muntah, diare, demam, dan kram perut. Bagi lansia, keracunan makanan bisa jauh lebih serius. Sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat mereka lebih rentan terhadap komplikasi parah seperti dehidrasi ekstrem, infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, sepsis, atau bahkan kematian. Dehidrasi parah sendiri bisa memicu masalah ginjal atau tekanan darah rendah yang berbahaya. Waktu penyimpanan, telur segar yang belum dicuci dapat disimpan pada suhu ruangan selama beberapa hari di daerah beriklim sedang. Tetapi di negara tropis seperti Indonesia, risikonya lebih tinggi. Telur yang sudah dicuci atau yang dijual di supermarket dengan perlakuan khusus harus selalu didinginkan. Saran, selalu simpan telur di dalam kulkas lemari es pada suhu 4 derajat Celcius, 40 degrees Fahrenheit, atau di bawahnya, di dalam karton aslinya untuk melindungi dari bau dan mencegah penyerapan kelembaban. Jangan mencuci telur sebelum disimpan, karena dapat menghilangkan lapisan pelindung alaminya. Bahaya tersembunyi kelima berkaitan dengan cara memasak, atau lebih tepatnya, tidak memasak telur dengan matang sempurna, terutama jika sumber telurnya tidak terjamin higienis. Risiko Salmonella sama seperti penyimpanan yang salah. Telur mentah atau setengah matang seperti telur ceplok dengan kuning encer, telur ora-arik yang masih sangat basah, atau telur kocok mentah dalam minuman berisiko mengandung bakteri Salmonella mekanisme bahaya. Panas yang tidak mencukupi tidak akan membunuh bakteri Salmonella yang mungkin ada di dalam atau di luar telur. Mengonsumsi telur yang tidak matang sempurna ini secara langsung memasukkan bakteri ke dalam sistem pencernaan Anda. Dampak pada lansia. Keracunan Salmonella dapat menyebabkan penyakit parah pada lansia dengan gejala mual, muntah, diare hebat, demam tinggi, dan kram perut. Komplikasi seperti dehidrasi parah dan infeksi yang menyebar ke darah, bakteremia, atau sepsis sangat mungkin terjadi dan bisa mengancam jiwa. Sistem kekebalan tubuh lansia yang lebih lemah membuat mereka lebih sulit melawan infeksi ini. Kondisi yang tidak aman, hindari mayones buatan rumah dengan telur mentah, saus hollandaise, atau custard dan es krim yang tidak dimasak jika menggunakan telur mentah. Saran, selalu masak telur hingga matang sempurna, yaitu hingga kuning telur mengeras dan putih telur tidak lagi transparan. Suhu internal telur harus mencapai 71 derajat Celcius, 160 degrees Fahrenheit, untuk membunuh bakteri berbahaya. Jika Anda sangat menyukai kuning telur yang sedikit cair, pastikan Anda menggunakan telur yang sudah dipasteurisasi atau berasal dari sumber yang sangat terpercaya dan higienis. Bahaya tersembunyi keenam adalah mengonsumsi telur dalam jumlah yang berlebihan setiap hari tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan individu seorang lansia. Meskipun telur sehat, berlebihan itu relatif. Kolesterol diet debat klasik. Selama bertahun-tahun, telur dicap buruk karena kandungan kolesterolnya. Meskipun penelitian modern menunjukkan bahwa kolesterol diet dari telur tidak selalu berdampak signifikan pada kolesterol darah kebanyakan orang. Ada sebagian kecil lansia yang memang memiliki sensitivitas genetik tinggi terhadap kolesterol diet. Bagi individu ini, konsumsi telur, terutama kuningnya yang berlebihan setiap hari, bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung, beban hati, dan ginjal.
hati, dan ginjal lansia mungkin tidak sekuat dulu dalam memproses protein dan lemak. Konsumsi protein yang sangat tinggi setiap hari dari telur dalam jangka panjang dapat memberikan beban ekstra pada ginjal yang sudah menurun fungsinya. Demikian pula, pemrosesan lemak bisa membebani hati. Masalah pencernaan, meskipun umumnya mudah dicerna, bagi lansia dengan saluran pencernaan yang sangat sensitif. Konsumsi telur, terutama jika digoreng dalam jumlah berlebihan setiap hari, bisa memicu masalah pencernaan ringan seperti kembung atau rasa begah. Saran, bagi lansia sehat, konsumsi 1-2 butir telur per hari umumnya aman. Namun, jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi yang sulit dikendalikan, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau masalah hati, wajib konsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk menentukan jumlah telur yang aman dan sesuai untuk kondisi spesifik Anda. Prioritaskan cara masak yang sehat, rebus, kukus, poaching, dan selalu kombinasikan dengan makanan lain yang bervariasi. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui 6 bahaya tersembunyi ini, penting untuk diingat bahwa telur tetap merupakan makanan bergizi. Kuncinya adalah cara mengolah, menyimpan, dan mengonsumsinya dengan bijak, serta selalu mempertimbangkan kondisi kesehatan Anda sebagai lansia. Takaran aman untuk lansia. Bagi lansia sehat, konsumsi 1-2 butir telur per hari umumnya aman. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, kolesterol tinggi, ginjal, hati, diskusikan jumlah yang tepat dengan dokter. Cara aman mengonsumsi telur, pilih metode memasak sehat, prioritaskan rebus, kukus, atau poach. Jika menggoreng, gunakan minyak sehat, minyak zaitun extra virgin untuk tumis ringan, minyak kelapa, minyak alpukat, dan hindari suhu terlalu tinggi. Masak hingga matang sempurna. Pastikan kuning dan putih telur mengeras untuk membunuh bakteri. Salmonella. Simpan dengan benar. Selalu simpan telur di kulkas di dalam karton aslinya. Jangan cuci sebelum disimpan. Pentingnya diversifikasi diet. Jangan makan telur dengan cara yang sama setiap hari. Variasikan hidangan telur Anda. Kombinasikan telur dengan makanan lain yang bervariasi. Pastikan piring Anda penuh dengan sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan sumber protein serta lemak sehat lainnya. Ini mencegah ketidakseimbangan gizi. Konsultasi medis adalah kunci. Ini adalah saran terpenting. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, hati, diabetes, kolesterol tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik Anda, termasuk jumlah telur yang aman. Bapak dan Ibu, kita telah membahas peringatan penting dari Pak Hasan dan penjelasan medisnya, bahwa telur, meskipun bergizi, bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi lansia jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Kita mengupas tentang 6 cara konsumsi telur yang perlu diwaspadai. Memasak dengan minyak pemicu peradangan, memasangkan dengan daging olahan tinggi nitrat, makan dengan cara yang sama setiap hari, menyimpan telur yang salah, mengonsumsi mentah atau setengah, dan konsumsi berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan. Setiap cara konsumsi yang salah ini memiliki potensi risiko serius, mulai dari peningkatan peradangan risiko kanker, keracunan makanan, hingga beban berlebih pada organ vital dan ketidakseimbangan gizi. Kisah Pak Hasan adalah pengingat nyata bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Namun, Anda tidak perlu takut makan telur. Telur tetaplah makanan super. Kuncinya adalah mengolahnya dengan benar, rebus, kukus, menyimpannya dengan tepat di kulkas, mengombinasikannya dengan variasi makanan lain, dan yang terpenting, selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dengan informasi ini, Anda kini memiliki bekal untuk membuat pilihan yang lebih bijak mengenai telur dalam diet harian Anda. Prioritaskan kesehatan Anda di atas segalanya. Dan jangan pernah ragu untuk mencari nasihat profesional. Bagaimana, Bapak dan Ibu?
Apakah Anda kini lebih paham tentang cara aman mengonsumsi telur di usia senja? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang telah kita bahas. Mulailah dengan langkah kecil untuk mengubah cara Anda mengolah atau mengombinasikan telur. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama Anda setiap hari. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang potensi bahaya tersembunyi telur. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, aman, dan berpengetahuan.